액션 let's go 저 건물을 찾으러 Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, mari bersyukur atas rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Maha Kuasa, yang telah memberikan segala limpah rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat hadir dengan keadaan sehat walafiat berada di seminar yang berjudul dari kesadaran ke aksi berdiri melawan bullying. Sebelum memasuki acara ini, yang saya hormati penanggung jawab bullying subtema bullying, Bapak Maulana Iksan Kurniawan dan Bapak Gunawan, yang saya hormati para fasilitator pendamping bullying yang mungkin sekarang lagi diwakilkan, yang saya hormati Bapak Lukman Hakim Ar-Rasyid, yang saya hormati Ibu Marianti. Dan tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman dari kelas 10A hingga 10G yang bersedia untuk hadir di acara ini. Hadirin yang saya hormati, marilah kita panjatkan doa sesuai keyakinan masing-masing agar seminarnya bisa berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai pada seminar hari ini. 1. Pembukaan. 2. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dari Max Mansa. 3. Pemaparan materi oleh para presenter. 4. Sesi tebak gambar dan ice breaking. 5. Game quizzes. 6. Pembagian hadiah bagi para pemenang. 7. Penutup. Itulah tadi susunan acara seminarnya. Untuk menghabiskan waktu, mari kita masuk ke acara berikutnya. Acara berikutnya adalah menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Max Mansa. Hadirin dimohon berdiri. Tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, berkumandang suara pendidikan, terdengar revolusi terjadi. Sambil mandiri aktif dan religius, kamu bersama semangat kami. Kami akan membahas tentang cyberbullying dengan judul Berpikir Sebelum Klik, Edukasi dan Kesadaran sebagai Senjata Melawan Bullying. Kita lanjut. Sebelumnya, apa saja yang akan kita bahas? Yang pertama, kita akan membahas tentang definisi pengertian dari cyberbullying. Cyberbullying itu apa sih? Lalu selanjutnya juga kita akan belajar tentang bentuk-bentuknya. Apa saja sih bentuk-bentuk dari cyberbullying? Lalu dampak psikologisnya bagi korbannya. Lalu juga fakta kasus cyberbullying di Indonesia. Lalu selanjutnya ada peran media sosial. Dan juga terakhir kita akan menjelaskan pencegahan dan solusi. Jadi apa saja solusi yang bisa kita lakukan untuk bersama berdiri melawan cyberbullying? Sebelumnya kita kenalan dulu ya sama teman-teman yang udah ngadain seminar ini. Yang pertama, saya sendiri. Nama saya Gadizah Zulkara Sapitri selaku MC. Selanjutnya ada presenter kedua kita, Anggun Semira Haji yang berada di sebelah sana. Lalu juga ada Syafadida Aulianingsih sebagai presenter pertama di sebelah sini. Lalu juga ada Priscilia Nova Fadila yang menjadi presenter ketiga yang ada sebelah sana. Lalu ada Naisa Natali Madani sebagai dokumentator
dokumentasi, seksi dokumentasi. Lalu juga ada Gian Nisah Andana Putra sebagai seksi keamanan. Lalu juga ada Immanuel Felix sebagai seksi keamanan. Nah, teman-teman, kita udah saling mengenali dengan yang mengadakan seminar ini, yaitu kelompok 1 bullying 10G, namanya Mahatma Sahidya. Selanjutnya selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh presenter pertama kita, Ningsih. Untuk Ningsih, saya persilahkan. Baik, terima kasih teman-teman atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Syafrida Melisi, biasa dipanggil Misi. Kali ini saya akan menjelaskan tentang definisi dari pengertian cyberbullying yang kalian sendiri bisa lihat di depan ini. Cyberbullying itu apa sih? Jadi, cyberbullying itu ada atau perundungan dunia maya. Ialah bullying atau perundungan dengan menggunakan teknologi digital. Jadi kayak komen head, komen kayak yang gak suka orang, pokoknya menggunakan dari misalnya itu kayak apa ya? Hal ini tuh sering terjadi di kalangan media sosial, platform games dan lain-lain. Terus itu cyberbullying ini juga perilaku agresif dan bertujuan yang dilakukan suatu kelompok atau individu kepada seseorang yang dilakukan secara berulang-ulang. Kemudian ada juga bentuk-bentuknya. Kemudian di sini juga terdapat bentuk-bentuk cyberbullying seperti berkata kasar, menghina, mencaci maki dalam kolom komentar, kemudian mengancam atau menyerang seseorang menggunakan akun palsu atau akun chat gitu. Terus itu mengirimkan pesan jahat kepada seseorang melalui chat, menyebarkan kebohongan tentang seseorang dan memposting foto atau video yang bersifat mempermalukan atau menyakiti seseorang. Jadi kayak cyberbullying itu kayak apa ya, pembulian, tapi beda dengan bully-bully yang dilakukan kayak secara langsung. Jadi kayak perbedaan antara bullying dan cyberbullying itu adalah pada proses interaksi. Terus itu bullying terjadi ketika pelaku dan korban berhadap muka. Sedangkan kalau cyberbullying itu terjadi ketika mereka tidak berhadapan. Jadi mungkin kayak sekian pengertian dari bullying, dari cyberbullying. Mungkin bisa dilanjutkan oleh presentator selanjutnya. Tapi sebelum kita lanjut membahas tentang cyberbullying itu, supaya nggak pada bosan, kami punya sedikit ice breaking buat kalian dan mungkin bisa dipimpin oleh teman kami sendiri, yaitu MC-nya. Oke, teman-teman semuanya bisa berdiri dulu yuk. Kita bangkitkan lagi kesemangatannya.
atas waktu dan kesempatannya. Saya Anggun Sri Rahayu. Bisa dipanggil Anggun atau Rahayu. Baik teman-teman, bisa dulu. Ya, terima kasih. Kali ini saya yang akan menjelaskan dampak psikologis akibat cyberbullying. Menurut kalian sih, selain di sini nih, apa dampaknya dari cyberbullying? Menurut kalian, ada yang mau jawab nggak? Pasti kalian tahu, tapi dalam hati, ngapain aku jawab? Ayo, jawab dong. Saya bertanya nih. Atau mau boleh. Overthinking. Bagus. Ada lagi? Risi. Apa? Risi katanya. Risi. Ada lagi? Stres. Boleh semua itu. Sebenarnya kalian semua ini sudah punya pendapat masing-masing ya. Bapak Ibu guru, teman-temanku semua pasti sudah ada sebenarnya di belakang, cuman nggak mau ngomong aja. Yang kalian katakan itu betul. Di sini juga ada depresi, kecemasan, nggak pede, rasa ingin mati. Nah, rasa ingin bunuh diri ya, maaf. Nah, seperti yang kalian lihat itu garis besarnya teman-teman. Jadi kita mulai dari depresi. Nah, depresi ini termasuk ke efek mental, kena mental gitu ya. Yang biasanya, oke, baik, terima kasih. Yang biasanya terjadi tuh kayak kita depresi, aduh, cemas. Betul tadi kata teman, overthinking, risih, dakdikduk gitu kan. Terus pasti ada kayak muncul tuh, kayak aduh, aku merasa terhina. Pasti ada kan? Siapa sih di sini yang depresi nggak ada rasa hinanya gitu nah. Terus kita itu merasa terhina karena apa? Satu, karena yang kita membahas cyberbullying, pasti karena rasa terekspos. Karena rasa kita yang misalnya nih, seperti yang dikatakan Syapari dan Ningsi tadi, dia kan ada bilang tuh, cyberbullying itu pasti ada dari kayak postingan tuh. Misalnya nih, anggaplah saya memposting diri saya, terus pasti ada teman atau orang nggak dikenal, anonim, dia pasti komentar, kamu jelek banget, tanpa nama tuh. Tuh pasti langsung ada di otak kita kayak overthinking, aduh iya ya aku jelek. Padahal kata mamaku, aku cantik kok. Cuman yang orang-orang bilang pasti yang kamu jelek gitu kan. Lalu mereka pasti akan merasa cemas dan malah mengejar rasa ingin apa? Rasa ingin sempurna. Padahal kita ini ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala, kita juga ciptaan Tuhan Yesus. Nah, kita itu sebenarnya sudah sempurna loh. Tapi hanya karena haus akan media sosial, hanya karena akan haus dari perkataan teman-teman, orang-orang, kita jadi pengen sempurna. Padahal kita ini sudah sempurna. Teman-temanku, bapak ibu guruku semua yang ada di sini sudah sempurna. Dan juga udah nggak jarang lagi tuh seseorang ngalamin cyberbullying. Mungkin dari A sampai Z di sini ada pernah ngalamin, pasti ada. Bohong kalau nggak ada. Ya, boleh tuh. Mereka pasti, kalian pasti ngerasain khawatir kan? Siapa sih yang ngerasain khawatir kalau udah dikata-katain sama orang nggak dikenal? Apalagi kata-katainya waduh, apa tuh? Apalagi kata-katanya secara fisik. Fisik ya pasti kayak kamu kan kamu kurus, kamu jelek, kamu buluk gitu kan. Kalau secara non fisik, ih kamu miskin gitu kan. Nah gitu. Karena tuh teman-teman pasti ada yang begitu. Cuman kayak merasa itu hanya bercandaan. Padahal nggak semua orang enak diajak bercanda loh teman-teman. Kayak kalian nih, misalnya aku komentar di Instagramnya Aca yang lagi makan di KFC, ih sok kaya gitu kan. Mungkin di situ aku bercanda, tapi di pikiran seorang Aca itu bisa jadi kayak, ih jahat banget temanku, kayak sakit hati gitu kan, overthinking. Apalagi kali aku rasa aku lagi di mana, kegiatanku apa gitu kan. Apalagi yang saya katakan, orang yang membuli itu seorang anonim, nggak ada identitasnya, nggak diketahui siapa orangnya kan. Jadi buat korban yang nggak tahu itu siapa yang ngelakuin pelecehan atau makian itu bakal ngerasa nggak berdaya, yang akhirnya memilih untuk nutupin diri, nggak pede langsung kan pasti. Terus karena juga mereka tuh merasa udah nggak ada tempat untuk kayak aku mau curhat ke Gian, tapi nanti Giannya juga ngata-ngatain kan gitu. Jadi sedikit ya, teman-teman kalau ada nih teman kalian yang udah mau curhat karena cyberbullying ataupun bullying secara verbal, itu didengar dong, tolong didengar.
Teman kalian bisa aja loh, hari itu mau cerita, besoknya meninggal. Gak ada yang tahu. Iya, makanya kalau ada teman kita ingin curhat, membahas kayak aku kena bully, itu harus didengarkan ya teman-teman. Jangan diajukan ke arah depan. Baik, masih mendengar? Alhamdulillahirobbilalamin. Nah, teman-teman, karena banyaknya pembuli yang biasanya itu fokus pada diri kita nih, pada fisik non fisik kita. Jadi hal itu bakal membuat tingkat kepedean kita itu hilang, nurun. Ya betul. Pasti angkat nih. Aku ngatain Zahatu Syifa tuh. Syifa, kamu kenapa roknya kok panjang banget? Jelek deh. Nah, dia langsung gak pede pakai rok panjang. Ujung-ujung nanti pakai rok yang lebih panjang, atau enggak malah pakai celana, atau enggak langsung pakai mukena gitu kan. Karena apa? Karena dia udah gak pede, gitu ya. Baru itu pasti akan menyebabkan seperti kata siapa tadi? Dengerin oke? Katanya bakal overthinking tuh. Iya betul banget, pasti kita bakal overthinking karena udah dikata-katain seperti itu. Beberapa orang juga jika diejek pun entah itu secara fisik atau non fisik, pasti mereka bakal ngerasa aduh sakit hati, terus pasti nggak pede. Terus yang paling parah orang-orang yang merasa ya orang-orang yang merasa dibully ini udah kejadian depresi, cemas, nggak pede, paling parah tuh bakal mati, bunuh diri. Iya betul, pasti berkata kan masih ada Tuhan, kan masih ada Tuhan tuh. Iya betul teman-teman, memang masih ada Tuhan, tapi ketika keimanan seseorang itu berbeda-beda. Yang mengakibatkan seseorang itu pasti ada pembagian berpikir tuh, pengen bunuh diri tapi sayang nyawa, masih banyak dosa. Pengen bunuh diri sudah capek dengan dunia. Kebanyakan orang-orang tuh, nih saya kasih tahu di Indonesia itu juga termasuk tempat atau sebuah negara yang kejadian pembuliannya tuh banyak banget di dunia maya. Kalian lihat aja tuh, ada orang yang nggak melakukan kesalahan dibully. Terus ujung-ujung beberapa minggu kita dapat kabar orang tersebut meninggal. Karena apa? Karena akibat dari cyberbullying ini ya teman-teman. Ini pokoknya kita harus was-was banget ya. Pokoknya kita harus was-was banget dari rasa ingin bunuh diri, karena itu pasti dikarenakan penindasan dalam dunia maya. Karena kita lagi bahas cyberbullying kan. Udah gak jarang lagi orang yang bunuh diri akibat cyberbullying ini teman-teman. Jadi kita itu harus dong membagikan motivasi kepada teman-teman kita yang merasa terbully itu. Ingat, satu kata, satu kalimat kayak ayo kamu semangat, itu udah membuat seorang korban merasa kayak ih masih ada yang mau mendukung aku nih, berarti aku masih berguna di dunia, gitu loh teman-teman. Jangan pernah sepelekan seseorang yang ingin curhat pada kalian. Jangan pernah ya, itu curhat itu sangat penting untuk didengar. Kecuali yang curhatkan memang tidak penting, skip saja gitu. Karena pasti di kelas ada nih orang pikmi nih, bahasa gaulnya, gitu kan? Ya, gitu ya teman-teman. Apa tuh? Oke, saya lanjut ya. Atau dari sini ada yang mau nanya? Atau nggak ada yang mau nanya nih? Nggak ada? Oke, punten. Nah, di sini sebenarnya tulisnya fakta kasus cyberbullying di Indonesia. Bisa pada baca kan teman-teman? Bisa. Mantap. Nah, teman-teman, asal kalian tahu, seperti yang saya katakan sebelumnya, Indonesia ini menjadi negara dengan kasus cyberbullying yang terbesar loh. Ya, bisa dibilang harus Jepang gitulah, Jepang, Chinese gitu kan. Tapi Indonesia ini juga termasuk mulut netizen tuh pedas banget. Setuju nggak? Setuju. Mantap. Fakta itu diungkapkan oleh Dr. Lintang Ratri Rahmiaji. Beliau adalah seorang dosen ilmu komunikasi Universitas Diponegoro. Siapa nih yang mau kuliah di Undip? Ada, malu banget. Bercanda. Dan beliau itu adalah anggota perhatian. Iya. Alhamdulillah. Dan beliau itu Dr. Lintang Ratri Rahmiaji itu adalah anggota dari JAPELIDI. JAPELIDI. Ada yang tahu nggak kepanjangannya apa? Ya. Nah, makanya saya di sini mau kasih tahu nih. Pada kepo nggak?
Benar juga, karena betul. Oh, oke, mantap. Nah, kedengaran. Nah, JAPLI itu kepanjangannya Jaringan Pegiat Literasi Digital. Nah, kata beliau, berdasarkan dari penelitian Asosiasi Penyelenggaraan Jasa Internet di Indonesia atau singkatnya APJII, di sana dipaparkan bahwa 49% dari 5.900 responden atau korban mengaku pernah dibully di internet, sosial media tentunya, entah itu langsung di WhatsApp, Instagram, Facebook, YouTube, dan lain-lain. Ya, selebihnya 47,2% itu belum pernah dibully, alhamdulillah. Mungkin dari teman-teman kita ada yang belum pernah dibully, alhamdulillah banget itu, positif banget pasti orangnya. Amin ada. Dan 2,8% itu memilih untuk privasi, nggak menjawab. Sementara itu, berdasarkan hasil dari penelitian Center of Digital Society per August 2021 bertajuk Teenager Related Cyberbullying Case in Indonesia yang dilakukan pada 3.177 siswa di SMP dan di SMA yang usianya kisaran dari 13 tahun sampai ke 18 tahun di 34 provinsi di Indonesia. Itu mereka juga pernah ngaku kok, ya aku pernah dibully, tapi nggak ada yang mau dengerin. Aku pernah mendengar temanku dibully, besoknya bunuh diri. Ada itu pasti, karena itu memang sudah ada berdasarkan fakta. Teman-teman di sini yang bawa HP juga kalau mau buka-buka, karena mumpung masih tempat saya menjelaskan, teman boleh buka-buka HP untuk nyari fakta dari kasus bullying di Indonesia, boleh banget ya. Tapi kayaknya kalau cowok-cowoknya buka HP cuma buat Mobile Legends, PUBG, ngep-ngep ya. Jangan, Efek dibedakan lah. Nah, setelah hasil tersebut menyebutkan bahwa 1.895 siswa atau 45,35% mengaku pernah menjadi korban. Sementara 1.182 siswa, 38,41% lainnya menjadi pelaku. Sebenarnya mungkin lah, anggap nih 50-50. Di sini ada pasti yang pelaku juga, saya yakin. Nah itu dia tuh, kedengaran tuh. Pasti teman-teman ini juga sebenarnya yang kayak saya katakan sebelumnya, kayak ngejek-ngejek teman di sosial media. Kayak misalnya nih, saya lagi nimbrung di grup Facebooknya Apip. Terus teman-teman Apip kayak Zulfikar, Roger dan lain-lain pasti kayak Apip nggak turun sakit ya, Apip patah tulang gitu loh. Padahal itu aslinya pasti Apip kayak aduh sakitnya hatiku dikata-katain temanku gitu kan. Tapi hati-hati ya teman-teman. Sekali lagi saya kasih tahu, ini garis besarnya. Kita diwajibkan untuk mendengarkan orang yang mau curhat sama kita. Kita diwajibkan menjaga tangan kita ketika kita saat berada di dunia maya. Jangan sampai kita menjadi seorang pelaku bullying ini. SMA Negeri 1 Berau itu tempatnya ramah anak, amin. Jadi saya harapkan teman-teman ini sebagai ini nih, kita kan seangkatan semua nih, dari yang ujung sini sampai ujung sana. Pokoknya hilangkan semua rasa ingin ngejek-ngejekin teman. Jangankan teman, kayak orang-orang artis di dunia maya itu pasti ada nih yang kayak si A screenshot kirim ke grup WhatsApp, lihat jelek banget gak sih dia, ayo kita hujat sama-sama. Nah begitu, padahal itu awalnya dari bercandaan doang ya teman-teman. Jadi itu kalian bisa jadi salah satu pelaku di sini ya, persenan pelaku dan juga persenan korban. Jadi saya harapkan kalian bisa menjaga jari jemari kalian agar tidak ada sebuah kejadian yang tidak diinginkan. Sekian dari saya, terima kasih. Akan saya serahkan kembali ke Aca. Baik teman-teman, tadi kita udah mendengarkan fakta bullying di Indonesia. Ternyata Indonesia itu menjadi salah satu negara dengan cyberbullying terbesar. Nah, teman-teman udah mulai mulut nggak kepalanya nih? Mau game lagi? Mau dapat hadiah? Kampung Inggrisnya loh. Aku kasih waktu lagi dari sekarang ya. Silakan, 1, 2, 3, ya. Parah juga. Silakan. Berdiri.
Kita lihat jawabannya ya. Nah, jawabannya diri guys. Pak Ibu udah dapat hadiah nih di giliran mulai tadi ya. Semuanya kita lanjut ya. Yang kamu pikirkan, kalau ini sih kalian pasti kesusahan untuk menjawabnya. Jawab cepat selama 10 detik. Oke, selamat. Oke, kita lihat ya. Gimana? Jawabannya apa nih? Jawabannya adalah kota metro. Oke, nah selamat kepada Pepsi untuk hadiah. Masih ada 3 lagi ya. Masih ada 3 lagi ya. Kita lanjut. Aku pokoknya masih terkecoh. Tetap semangat dan lebih teliti lagi ya guys. Teka-teki ke-9. Nah, karena kita tadi udah main game, sudah dapat hadiah juga, mari kita dengarkan materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh presenter ketiga kita, Prisciliano Fadila. Kepada sesi saya persilakan. Hai. Hai. Halo. Hai. Ada yang tahu aku siapa? Jadi aku hari ini bakal presentasikan tentang peran media sosial. Ada yang tahu peran media sosial itu kayak apa? Itu di depan media sosial jadi tempat Media sosial kayak apa? ngepost. Oke, di sini bisa dilihat dijelaskan media sosial menjadi tempat utama terjadinya perilaku cyberbullying. Namun, media sosial sendiri bukan penyebab cyberbullying, tetapi mereka memfasilitas dan kemungkinan perilaku tersebut. Jadi kayak yang betul dijelasin oleh Anggun sama Dixie tadi tentang cyberbullying yang ada di media sosial kayak Instagram. Mungkin yang lagi ramai ini Fuji sama Maya kali ya. Kayak gitu. Terus media sosial menyediakan platform untuk berkomunikasi secara online dengan mudah kayak WhatsApp, di IG juga ada di DM kan. Kita lanjut. Dari bawah. Cara pencegahannya juga ada 5, mungkin ada lebih, kita ambilnya cuma 5 doang. Dari 5 ini saya panjangin lagi karena ini terlalu singkat ya. Edukasi cyberbullying. Pertama ada edukasi cyberbullying, yaitu menghentikan penyebaran konten tidak pantas, mengedukasikan anak untuk bijak dalam bermedia sosial. Banyak juga anak sekarang yang masih TK gitu udah dikasih HP, gadget. Aduh, anak kalian mungkin sih begitu kan? Yang kedua itu adalah memblokir atau melaporkan ujaran kebencian. Itu kalian bisa melaporkan kepada BK. BK bisa sampai juga lewat WA, mungkin sesi curhat kayak gitu bisa lewat WA. Terus yang ketiga yaitu jangan memposting informasi pribadi. Karena dengan memposting informasi pribadi dapat mengancam data diri sendiri untuk disebar oleh orang lain.
hati-hati gitu posting di Instagram, postingan kalian yang mungkin gitu lah. Terus yang berikutnya, penggunaan sosial media yang baik dan benar. Ada yang tahu gimana cara pakai sosial media yang baik dan benar? Gimana cara menggunakan sosial media yang baik dan benar? Boleh. Oke, bisa termasuk juga dari berbagai informasi pribadi, hindari akun dan postingan negatif, berpikir dahulu sebelum berbagi. Terus selanjutnya ada selektif dalam mengomentari postingan. Hal ini juga bisa terjadi apabila kita memberikan komentar buruk terhadap postingan seseorang, apalagi sampai menghina. Kita akan menjadi objek serangan orang-orang yang tidak terima dengan komentar kita, sama seperti tadi yang sudah dipresentasikan oleh Anggun. Baik, cerita dan materi saya emang singkat sih, biar mempersingkat waktu. Mungkin mau bagi-bagi mereka, sabar bagi-bagi nanti ya, mungkin buat quizzes, oke? Asa. Oke, selanjutnya mungkin kita akan buka sesi diskusi dulu. Nah, kita akan diskusikan dengan materi-materi yang udah tadi dijelaskan oleh para presenter kita. Kita diskusikan dulu. Apakah ada yang ingin bertanya? Saya persilakan. Tadi kan apa ya, dampaknya paling tingginya tuh belum depresi salah satunya ya. Iya. Berdiri aja. Dia sudah mengalami depresi, terus dalam batinnya nih bilang kok Tuhan gak adil gitu. Jadi kalau efek dari depresinya sampai dia kehilangan kepercayaan pada Tuhan, gimana cara nanggapnya? Waduh. Kehilangan kepercayaan pada Tuhan. Ya kan ada dari agama. Ada Ustaz Maulana. Ateis. Ateis. Biar disederhanakan. Saya ini sebenarnya nanti saya salah jawab, kalian nadain saya masalahnya. Gak apa-apa jawabannya. Nanti diulang dong. Tingginya kan dari depresi. Iya, dari depresi itu merasa dunia ini gak adil. Terus gak ada juga teman buat dicurhatin. Merasa dunia gak adil, akhirnya dia menjadi ateis, kehilangan kepercayaan. Sebenarnya kalau itu menurut saya pribadi ya, jadi jangan dihujat. Saya juga bukan orang yang baik-baik. Jadi menurut saya sebenarnya itu kembali ke diri sendiri. Betul apa betul? Betul. Ya, kembali kepada diri sendiri ya teman-teman. Jadi misalnya nih, ada teman kita si B, saya dapat nama. Dia udah ini nih kayak, udahlah aku nggak percaya sama Tuhan. Apa itu Tuhan? Katanya ada Tuhan menolong kita, tapi ujung-ujungnya enggak juga, si B ini ditolong kan. Nah, menurut aku sebenarnya karena dari diri sendiri itu harus meningkatkan kayak apa sih, aktivitas yang positif. Ya sih, kamu misalnya nih, kamu ateis tapi kamu nggak ada ya, kosong ya. Misalnya contoh, kamu ateis nih, terus dia itu harusnya baiknya ya beraktivitas yang positif, jangan negatif. Walaupun ateis, tapi ateis itu nggak selalu kayak bebas lah, hujat-hujat bebas lah, enggak kan? Pasti ada tuh, ada aja ya orang ateis yang baik tapi kayak Jepang. Nah, di Jepang itu kan orang-orang tuh sebenarnya hitungannya ateis karena menyembah Amaterasu, dewa matahari gitu kan. Itu tapi kan ya orang-orang Jepang baik tuh. Kebanyakan baik yang kita temuin di sosial media. Tapi kalau misalnya secara real life, itu orang-orang Jepang pada serius. Tapi
pasti aktivitas dari mereka baik kan. Kamu nih, anggaplah aku orang Jepang, aku lewat, kamu nunduk, aku tambah nunduk begini. Itu ngebuktiin kalau dia tuh sopan walaupun ateis. Tapi dengan kayak aktivitas positif sebegitu aja tuh, itu tuh udah meningkatkan rasa di otak kayak udahlah, walaupun gak ada Tuhan kan, tapi ada aku diriku sendiri gitu. Walaupun depresi gak ada teman, gak ada orang, tapi masih ada teman halusinasi. Nah itu pribadiku ya. Kalau misalnya suatu saat terjadi hal yang sama tapi aku nggak ateis, itu pasti aku akan nyiptain teman halusinasi. Caranya bagaimana? Ya depresi dulu. Betul kan? Saya betul kan? Depresi dulu. Satu, dua, tiga. Sebelah sana. Satu, dua, tiga. Lanjut sebelah sini. Wah, double hadiahnya. Satu, dua, tiga. Saya Nato Bully. Tempat kita belajar dan berinteraksi, tempat kita beranjak dewasa, sekaligus tempat di mana kita sebagai bangsa hadir dengan martabat. Marilah kita bersama-sama menjadi bagian dari solusi untuk menghentikan cyberbullying dengan bersikap peduli dan menjaga etika online. Kita dapat menciptakan dunia maya yang lebih aman dan positif. Ayo bergandengan tangan untuk melawan tindakan cyberbullying dan mempromosikan kebaikan di internet. Dari aksi kesadaran berdiri melawan bullying. Demikianlah dari saya sebagai pemandu acara seminar ini, saya mewakili teman-teman dari kelas 10G dari kelompok 1 bullying ini mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu guru beserta teman-teman dari seminar hari ini. Saya dan teman-teman pamit undur diri. 들어줘와 함께 달려 Ready for action, let's